Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di pelatihan Data Science bersama DigiHub PTSDM PPI Dunia. Saya Agung Krisna, merasa sangat senang bisa memandu teman-teman dari pelatihan ini dari awal hingga akhir. Nah, hari ini kita akan membahas apa, teman-teman? Kita akan membahas modul ke-13, yaitu tentang Fundamental of Deep Learning dari Data Science. Nah, kenapa sih pertemuan ini penting? Karena kita perlu tahu bahwa ada bahwa ranah kerja dari seorang data scientist tidak berhenti hanya untuk memprediksi data pada data tabular, teman-teman, atau data terstruktur saja, tetapi sering juga kita dihadapkan pada data yang tidak terstruktur, seperti ada gambar, video, suara, ataupun teks, teman-teman. Nah, jadi di dalam deep learning ini kita akan membahas pada data yang tidak terstruktur tersebut. Nah, pastikan teman-teman fokus dan aktif dalam sesi ini dan mari kita lihat apa saja yang akan kita bahas hari ini. Bentar. Akan kita bahas pada hari ini. Oke, agenda kita hari ini ada 4 teman-teman dan semuanya ini tidak ada praktek ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk fundamental of deep learning sendiri tidak ada praktek, namun untuk application of deep learning yaitu besok teman-teman modul ke-14 kita akan membahas full tentang prakteknya. Nah, jadi pembagiannya ada dua, yang hari ini tuh kita full teori, besoknya kita akan full praktek gitu teman-teman. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas hubungan atau kaitan antara AI, ML, dan DL. Nah, jadi di sini singkatannya teman-teman ya. Untuk AI sendiri singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kalau ML itu Machine Learning atau pembelajaran mesin. Kalau DL atau DL itu adalah Deep Learning ya teman-teman ya. Terus ANN itu juga merupakan singkatan dari apa? Singkatan dari Artificial Neural Networks. Nah, ini menarik sekali akan kita bahas hari ini teman-teman karena kita akan membahas lebih dalam gimana sih caranya bisa si si mesin itu apa ya bisa membedakan gambar, bisa bisa melakukan prediksi hingga membuat sebuah keputusan itu prosesnya seperti apa. Seperti itu. Terutama di deep learning ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga itu tentang vectorization atau vektorisasi itu terkait dengan gimana caranya si mesin itu menghitung sebuah angka-angka untuk mengambil sebuah keputusan yang berupa angka juga gitu. Terus yang keempat itu ada gradient descent itu tentang bagaimana kita mengevaluasi model atau ya mengevaluasi model untuk menurunkan nilai loss functionnya. Nah, itu ntar kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Yang paling pertama dan yang paling utama kita pengen perkenalan dulu nih tentang apa sih perbedaannya antara AI, ML dan juga DL. Meskipun AI, ML dan DL sama-sama melakukan prediksi teman-teman, tetapi ketiganya itu berbeda. Berbeda dari segi apa aja kita akan bahas hari ini. Nah, yang pertama kita akan bahas artificial intelligence dulu teman-teman. Di artificial intelligence atau AI ini adalah konsep yang lebih luas yang mencakup pengembangan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, beradaptasi, dan memecahkan masalah. Contohnya adalah aplikasi diagnosis penyakit. Nah, contohnya yang ini misalnya kayak ada sebuah aplikasi yang dimana ketika kita mengakses aplikasi tersebut, kita tinggal masukin gejala-gejala yang kita alami, terus akan muncul hasil analisis, maksudnya kayak akan muncul hasil analisis berupa nama penyakit. Nah, gim- sebuah mesin yang bisa melakukan keputusan yang bisa menghasilkan sebuah keputusan dari gejala-gejala atau fenomena-fenomena atau mungkin input-input yang dilakukan oleh user itu disebut dengan AI teman-teman. Nah misalnya dalam dalam zaman sekarang ada apa? Ada ChatGPT sama ada Gemini. Nah gimana caranya input atau pertanyaan kita itu outputnya adalah kata-kata yang dia tuh mirip seperti responnya manusia gitu. Nah, jadi AI itu sebenarnya kayak bagaimana caranya mesin itu bisa menghasilkan sebuah output yang responnya itu yang yang responnya itu berdasarkan cara berpikir dia yang meniru cara berpikirnya manusia seperti itu. Nah, itulah. Itu untuk AI. Terus kalau misalnya yang
machine learning, teman-teman. Di machine learning ini adalah bagian dari AI yang berfokus pada pembuatan algoritma dan model yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Contohnya email spam filter. Nah, kalau misalnya si AI tadi itu bagaimana caranya dia membuat sebuah keputusan yang yang berdasar pada peniruan dari kecerdasan manusia. Kalau misalnya di machine learning itu gimana metode-metode yang dia gunakan atau alat-alat yang dia gunakan untuk menghasilkan output tersebut. Nah, jadi misalnya nih ada analoginya ya. Analoginya itu adalah ketika seorang siswa itu belajar, teman-teman. Jadi setiap siswa itu punya metode belajarnya dia masing-masing. Ada yang belajarnya dia dengan cara menonton video atau mungkin mendengar atau mungkin membaca atau mungkin berlatih soal dan lain sebagainya. Nah, cara-cara atau metode-metode itu kalau misalnya di dalam data scientist itu disebut dengan machine learning. Nah, jadi machine learning itu fokus pada apa? Pada pembuatan algoritma dan model yang memungkinkan mesin untuk belajar. Nah, itu fungsinya itu, teman-teman. Terus lanjut kita lanjut di deep learning, teman-teman. Nah, deep learning atau DL adalah sub bidang khusus dari machine learning atau ML yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural networks untuk memecahkan masalah kompleks dengan cara yang lebih spesifik. Contohnya pengenalan wajah dalam foto atau video. Nah, deep learning itu fokus pada sebuah pengenalan, teman-teman. Deep learning itu fokus pada sebuah apa ya, pada caranya mesin untuk bisa membedakan antara A atau B. Caranya mesin untuk bisa mengklasifikasikan output-output. Caranya mesin untuk bisa eh, bukan hanya mengenalkan apa ya, output-output, mengenalkan input-input, tetapi juga mengeluarkan output-output sesuai dengan pengklasifikasiannya. Dan itu bukan hanya sekedar data tabular, tetapi juga data yang tidak terstruktur seperti foto atau video. Kan kalau misalnya yang kemarin-kemarin itu kita fokusnya pada data yang tabular ya. Kalau di deep learning ini kita fokusnya pada data yang tidak tabular. Mungkin mungkin ada beberapa kasus yang kita menggunakan deep learning tapi kita tuh mengaplikasikan deep learning pada data tabular itu ada dan ada kemungkinannya, tapi sebagian besar orang itu menggunakan deep learning untuk data yang tidak tabular atau data yang tidak terstruktur seperti foto atau video. Kenapa? Misalnya nih, misalnya kita ingin memprediksi oke, kita ingin memprediksi sebuah data yang tabular ya kan, dengan menggunakan linear regression ya. Pada dasarnya, teman-teman, di salah satu algoritma deep learning ya yang paling populer itu adalah DNN atau Deep Neural Networks. Itu dia cara kerjanya sama seperti regresi linear, tetapi dia kayak lebih kompleks dan akan saya jelaskan nanti. Nanti kalau kalau misalnya kita menggunakan deep learning pada sebuah data tabular yang sederhana, itu akan lebih lama proses komputasinya dibandingkan kita menggunakan sebuah algoritma machine learning yang bukan bagian dari deep learning, gitu. Misalnya kita memprediksi apakah dia email spam atau bukan. Nah, menggunakan salah satu algoritma deep learning itu akan lebih lama komputasinya, mungkin 2 menit atau 3 menit, dibandingkan kita menggunakan regresi linear atau model machine learning yang misalnya kayak regresi linear itu hanya memakan waktu sekitar 1 menit bahkan detik-detik gitu. Nah, itu eh, bedanya, teman-teman. Terus kalau misalnya mau dianalogikan, kalau kalau yang AI tadi itu fokus pada bagaimana seorang siswa bisa memberikan jawaban di kertas ujian. Bagaimana seorang siswa bisa memberikan jawaban di kertas ujian. Kalau machine learning itu bagaimana seorang siswa belajar dari data-data, dari buku-buku untuk bisa menjawab soal ujian. Kalau kalau apa? Kalau deep learning, bagaimana seorang siswa bisa mengenali atau memahami apa yang dia pelajari gitu. Nah, itu untuk analogi sederhananya. Terus posisi deep learning di dalam data scientist ini apa, teman-teman?
Nah, deep learning itu merupakan subset machine learning dari data science. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini data science, artificial intelligence, machine learning dan juga deep learning. Nah, sebelum saya bahas tulisannya, saya pengen teman-teman lihat yang gambarnya ini, yang gambar di samping kiri. Nah, jadi data science itu nggak hanya mencakup tentang machine learning aja, teman-teman, tapi juga AI dan juga deep learning. Nah, kalau artificial intelligence, machine learning dan juga deep learning juga kita udah bahas sebelumnya. Kalau misalnya deep learning itu dia lebih bawah karena dia lebih kompleks, lebih spesifik, teman-teman. Nah, jadi semakin dia ke bawah, maka semakin spesifik spesialitasnya gitu. Oke? Nah, data science adalah kerangka kerja besar yang mencakup banyak teknik analisis data, termasuk statistik, analisis prediktif, dan machine learning. Nah, inilah yang membedakan antara data science dengan data analis. Kalau data analis, dia bekerja pada data yang tabular. Kalau data science, dia nggak hanya bekerja pada data tabular, tetapi juga dia bekerja pada data yang tidak tabular. Yaitu video, foto, suara, bahkan teks. Nah, machine learning adalah bagian dari data science yang mengandalkan algoritma untuk mempelajari pola dalam data. Nah, sedangkan deep learning adalah sub bidang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf untuk menangani tugas yang lebih kompleks. Ya, nah jadi deep learning itu sub bidangnya machine learning dan machine learning itu merupakan sub bidangnya artificial intelligence dan artificial intelligence adalah sub bidangnya dari data science seperti itu. eh Lanjut aja. Nah, ketertarikan publik terhadap deep learning itu seperti apa, teman-teman? Misalnya kita melihat nih beberapa contoh aplikasi yang didorong oleh deep learning antara lain seperti pengenalan suara yang digunakan oleh Siri atau Google Assistant. Nah, jadi misalnya kayak di HP kita dalam keadaan hidup, terus kita tinggal bilang halo Google, terus muncul pencarian Google secara otomatis. Nah, itu menggunakan algoritma deep learning, teman-teman, bukan AI tapi deep learning. Terus kalau misal itu berlaku dengan yang Siri ya, teman-teman ya. Kalau misalnya yang AI itu kan fokus pada gimana sih caranya si mesin itu bisa menjawab apa ya, mirip-mirip dengan respons seorang manusia gitu loh. Itu AI. Tapi kalau misalnya deep learning dia mengenali. Jadi kita ngomong apa, dia akan menerjemahkannya sesuai dengan apa yang kita omongin. Nah, jadi dia mengenali, teman-teman. Gitu. Terus misalnya itu kan contoh yang pertama, pengenalan suara seperti Siri atau Google Assistant. Kalau misalnya kita punya contoh yang kedua, misalnya seperti mobil otonom yang bisa mengemudi sendiri. Nah, gimana caranya dia bisa mengenali ada mobil lain di hadapannya? Gimana caranya dia bisa mengenali kalau dia tuh berada di jalan yang benar? Gimana caranya dia bisa mengenali kalau si mobil ini harus mengatur kecepatannya sedemikian mungkin biar sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan seterusnya, teman-teman. Nah, itulah. Terus contoh yang ketiga adalah deteksi medis untuk mengidentifikasi penyakit lebih cepat dan akurat. Ya, banyak banyak bukan banyak tenaga, banyak rumah sakit yang menggunakan deep learning untuk dia bisa nge-scan misalnya kayak foto-foto X-ray atau mungkin foto-foto scan-scan yang lain yang setelah dimasukkan ke dalam sebuah mesin, dia akan mengeluarkan hasil prediksinya gitu. Nah, itu juga disebut dengan deep learning gitu. Mengenali lah ini tuh penyakitnya apa berdasarkan gambar ini. Ini tuh penyakitnya apa berdasarkan gambar ini gitu. Terus, oke, kita bahas deep learning supervised learning, teman-teman. Oke, kita bahas dulu yang supervised learning. Kalau di supervised learning kan apa? Dia data dengan label. Dia data dengan label. Kalau unsupervised learning dia data tanpa label. Nah, kalau supervised learning itu misalnya kayak kita udah ada data nih, misalnya ciri-ciri bunga. Terus kita kasih label kalau bunga dengan ciri-ciri yang seperti ini, maka ini adalah bunga A.
Kalau bunga dengan ciri-ciri yang seperti ini, maka ini adalah bunga B. Kalau bunga dengan ciri-ciri yang seperti ini, maka ini adalah bunga C. Nah, kita suruh untuk model untuk mempelajari pola dalam data, terus kita latih, terus kita tes apakah benar atau apakah bagus atau tidak performa si model itu untuk mengenali pola dalam data. Nah, itu kan supervised learning ya. Kalau misalnya unsupervised learning, itu tuh yang tanpa label, teman-teman. Ketika kita menyuruh, bukan menyuruh sih, ketika kita menggunakan algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan tanpa tahu labelnya, misalnya hanya untuk tahu bagaimana karakteristik atau segmentasi dari customer gitu, misalnya dari customer di sebuah e-commerce gitu, misalnya ada yang berbelanja di harga yang tinggi namun jarang belanja, ada yang berbelanja di harga yang rendah tapi sering belanja, dan lain sebagainya. Nah, bukan pengenalan, apa ya, pencarian-pencarian karakteristik tersebut itu disebut dengan unsupervised learning, karena kan kita nggak ngasih label. Kalau supervised learning kita ngasih label, teman-teman. Nah, di dalam deep learning itu seperti apa? Nah, jadi proses pembelajaran supervised learning pada deep learning itu adalah kita memiliki data yang sudah diberi label. Misalnya data gambar dengan label objek yang ada dalam gambar tersebut. Nah, model deep learning dilatih menggunakan data ini untuk mencari pola dan hubungan dalam data yang bisa digunakan untuk menghasilkan prediksi pada data yang baru. Ya udah, misalnya eh oke, kita bahas sedikit aja teman-teman ya. Masalah yang ini, yang gambar ini, yang ada di slide berikut ini, itu tuh akan kita bahas nanti lebih mendalam, lebih lebih detail. Tapi saya pengen teman-teman tahu bahwa cara kerjanya deep learning itu seperti ini. Kenapa bisa deep learning pada supervised learning? Karena di sini kita punya output layer. Output layernya itu bisa berupa, apakah dia berupa angka atau mungkin probabilitas gitu. Kalau probabilitas itu kan seperti klasifikasi ya. Apakah dia itu merupakan email spam atau bukan? Itu kan klasifikasi ya. Misalnya kayak eh, misalnya di data tes yang paling pertama yang kita kasih ke mesin, itu itu kita tes, terus si mesinnya itu bilang kalau data ini itu 85% kemungkinan adalah email spam, berarti nilai probabilitasnya adalah 0,85. Nah, itu merupakan salah satu contoh output layer. Contoh yang lain itu misalnya adalah selain selain 0101 juga bisa lebih dari 0101, misalnya kayak lebih dari dua kategori. Misalnya kita ingin mesin mempelajari 10 penyakit berbeda berdasarkan foto X-ray dari paru-paru, atau mungkin foto X-ray dari misalnya tengkorak gitu kan. Nah, nah 10 output yang berbeda itu yang kita harapkan dari sebuah machine learning itu disebut dengan output layer. Nah, ntar di output layer ini tuh ada 10 nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Nah, selain itu ada juga teman-teman yang hanya digunakan untuk memprediksi dalam hal angka. Ya, iya kan? Soalnya kenapa? Soalnya algoritma deep learning itu kan juga juga bisa digunakan untuk data yang tabular ya, tapi nggak efektif kalau misalnya kita mempertimbangkan waktu komputasi. Nah, jadi misalnya kita gunain contoh yang angka itu. Nah, misalnya kita ingin memprediksi harga rumah, berarti output layer itu cuma satu, teman-teman. Itu rentang harga rumah, ya nggak? Berdasarkan input layernya. Nah, itu. Makanya itu untuk yang deep learning itu sebagian besar dia cocok pada supervised learning, pada data yang sudah diberi label dibandingkan data yang tidak, dibandingkan dengan data yang belum diberi label gitu. Dah. Nah, terus proses deep learning itu seperti apa? Jadi yang pertama itu kita punya data nih. Kita menggunakan data yang sudah diproses dan diberi label. Nah, maksudnya data yang sudah diproses apa? Kayak datanya itu sudah disederhanakan. Kalau kalau misalnya kita punya data teks ya, misalnya kita ingin memprediksi apakah
komentar ini merupakan komentar negatif atau komentar positif gitu kan, atau bahkan komentar komentar netral gitu. Ya, kita kita apa ya, kita proses dulu masing-masing data komentar tersebut dipecah menjadi data-data per kata-kata, per kata per kata per kata per kata. Terus si mesin akan apa ya, akan mempelajari polanya. Misalnya untuk komentar negatif akan ada kata-kata misalnya kayak jelek buruk terus apa lagi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kata-kata dengan komentar positif, maka akan ditampilkan dengan ciri-ciri bagus, bagus, efisien, efektif, dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, datanya sudah diproses dan sudah diberi label, itu maksudnya yaitu teman-teman. Misalnya kata-kata yang ini maka labelnya adalah positif. Kata-kata yang ini maka labelnya adalah negatif. Dari kata-kata itu balik lagi ke sebuah komentar paragraf yang panjang. Nah, jadi ketika kita memberikan input pada sebuah mesin itu misalnya kayak prediksilah komentar tiga paragraf ini apakah komentar ini merupakan komentar yang positif, negatif, atau netral. Terus dia langsung munculin hasilnya. Oh, ini positif. Ya, dia tuh belajar dari pola-pola data-data kata-kata yang ada sebelumnya. Nah, itu. Terus setelah kita menggunakan data yang sudah diproses dan diberi label, kita lanjut ke model, teman-teman. Model deep learning itu yang kita gunakan itu pada umumnya adalah Deep Neural Network atau DNN yang digunakan untuk menganalisis dan belajar dari data, teman-teman. Ya. Nanti untuk lebih lengkap gimana cara kerja dari model deep learning ini akan saya bahas nanti. Terus setelah itu dia akan menghasilkan sebuah prediksi, teman-teman. Nah, model tersebut kemudian menghasilkan prediksi atau label untuk data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oke. Ciri khas dari Deep Neural Network atau DNN yang pertama adalah kompleksitas modelnya. Udah pasti. Karena model itu kenapa kita bisa bilang kompleks untuk model deep learning? Karena dia meniru kecerdasan manusia atau meniru otak manusia. Otak manusia itu sangat kompleks, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita buat sendiri otak tersebut di dalam sebuah komputer, udah pasti bentukannya akan sangat kompleks. Nah, salah satu ciri khas dari model deep learning adalah kompleksitasnya. Model-model seperti DNN memiliki banyak parameter yang harus dilatih dan jumlahnya bisa mencapai jutaan tergantung pada ukuran data dan arsitektur model. Semakin besar dan lebih dalam modelnya, semakin banyak parameter yang harus dioptimalkan. Nah, contoh analoginya adalah ketika kita membangun sebuah rumah, teman-teman. Semakin besar rumah tersebut, semakin tingkat rumah-rumahnya, maka akan semakin banyak faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, mungkin kalau misalnya yang paling sederhana ya, semakin besar rumahnya, maka faktor utama yang akan kita pertimbangkan adalah semakin mahal furniturnya. Karena kalau misalnya semakin besar rumahnya, berarti furnitur-furnitur yang perlu kita beli untuk melengkapi rumah tersebut semakin banyak. Semakin banyak berarti semakin mahal pengeluaran kita, ya nggak? Itu pun hanya satu faktor. Semakin juga tinggi gedungnya, semakin juga besar rumahnya, maka kita juga harus mempertimbangkan misalnya gimana nih caranya bisa air air dari dalam tanah itu bisa naik ke atas. Nah, itu kan juga kita harus pertimbangkan ya. Nah, beda lagi kalau misalnya kita hanya mempunyai rumah satu lantai. Kalau misalnya kita hanya mempunyai rumah satu lantai, kita nggak perlu pusing-pusing memikirkan gimana caranya air itu bisa ke atas, ya karena air itu sudah ada di lantai dasar, teman-teman. Ya, ya karena itulah contoh analoginya. Jenis semakin kompleks modelnya, akan semakin banyak parameter-parameter yang dipertimbangkan. Nah, gitu teman-teman. Terus, yang kedua, itu adalah tantangan dari penggunaan deep learning. Itu adalah masalah interpretasi, teman-teman. Nah, di dalam deep neural networks, kita tidak hanya bekerja dengan satu atau dua parameter, tetapi dengan jutaan parameter yang saling berinteraksi di antara lapisan-lapisan yang berbeda. Ini membuatnya sangat sulit untuk memahami secara langsung apa yang terjadi di dalam model. Nah, kalau misalnya kita lihat
dari sini lagi teman-teman, di sini ada input layer, hidden layer, dan output layer. Yang dimaksud dengan sulitnya interpretasi sebuah model itu adalah di hidden layer. Nah, kita nggak tahu nih proses di hidden layer itu seperti apa, karena karena yang kita lihat dari mata aja itu adalah input layer dan juga output layer. Sedangkan hidden layernya itu kita nggak lihat sama sekali. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjelaskan kepada stakeholders faktor-faktor apa saja yang digunakan untuk memprediksi sebuah permasalahan, maka kita tidak terlalu bisa menjawabnya. Karena itu kompleks, teman-teman. Hidden layer yang warna biru, ini tuh kompleks, teman-teman. Kita nggak bisa menginterpretasikannya secara sederhana. Karena di hidden layer itu adalah layer dengan struktur otak yang mirip gitu, yang mirip dengan otak. Nah, itu disebut dengan black box, teman-teman. Nah, jadi di black box ini ketika kita ketika kita zoom itu kita akan lihat bagaimana saking kompleksnya sebuah struktur atau sebuah pola dalam dalam hidden layer, kita nggak mengerti ini maksudnya apa. Karena full angka-angka dan layarnya tuh bukan hanya tiga ya teman-teman ya. Kalau misalnya di sini itu tiga, kalau misalnya di sini itu dua, kalau misalnya di kehidupan nyata itu bukan hanya dua teman-teman. Itu banyak banget layar, jutaan layar. Nah itu kalau misalnya kita apa ya? Kalau kita jelaskan secara lebih rinci satu persatu, itu akan sangat sulit teman-teman. Nah, oleh karena itu, tantangan dari penggunaan deep learning itu adalah interpretasinya. Nah, itu juga teman-teman, apalagi namanya, meskipun seperti itu, salah satu keunggulan dari penggunaan deep learning ini adalah kita nggak harus melakukan feature engineering. Kalau misalnya kita melakukan prediksi nih, misalnya yang kemarin yang kemarin udah kita lakukan, itu kan kita melakukan apa? Feature selection. Kita memilih fitur-fitur yang relevan dan sekiranya efektif untuk kalau untuk digunakan untuk memprediksi data. Nah, kalau misalnya di deep learning itu kita nggak perlu feature selection, kita nggak perlu feature engineering karena dia udah otomatis menemui pola yang sesuai. Dia udah otomatis menemukan fitur-fitur yang bagus yang bisa digunakan untuk memprediksi sebuah permasalahan gitu. Nah, itu dengan melalui hidden layer. Nah, oleh karena itu kita nggak terlalu paham gimana cara kerja hidden layer di di black box ini karena saking kompleksnya gitu. Itu pun kalau misalnya saya bisa jelaskan ya, nanti akan saya jelaskan itu juga eh, cuman punya dua fitur aja dan hanya satu layer. Jadi contoh-contoh yang akan saya tunjukkan, yang akan saya tampilkan nanti adalah hanya pada hanya contoh sederhana ya teman-teman ya, bukan contoh yang sebenarnya gitu. Tapi itu nanti. Terus salah satu kekurangan menggunakan deep learning itu adalah training speed teman-teman atau waktu latih. Udah pasti. Karena semakin kompleks modelnya, semakin lama waktu yang diperlukan untuk menghasilkan output. Ya, karena model memiliki banyak lapisan dan parameter yang harus dilatih, maka waktu yang diperlukan untuk melatih model bisa sangat lama, terutama jika kita memiliki dataset yang sangat besar. Terus yang keuntungan yang kedua adalah penggunaan deep learning itu adalah tentang fiturnya teman-teman. Maksudnya kayak, oh persiapan fiturnya teman-teman. Nah, jadi dalam model tradisional seperti regresi linear, kita sering perlu memilih dan menyiapkan fitur yang tepat terlebih dahulu. Sedangkan deep learning dapat melakukan ini secara otomatis tanpa feature engineering yang rumit. Nah, gitu. Oke, hyperparameter dalam deep learning itu ada apa aja? Jadi ada tiga hyperparameter yang sering digunakan dalam deep learning yang akan kita gunakan besok juga, teman-teman. Yang pertama adalah learning rate, yang kedua adalah epoch, terus kalau misalnya yang terakhir adalah arsitektur, teman-teman. Nah, yang pertama, learning rate. Learning rate itu menentukan seberapa besar langkah yang diambil dalam setiap iterasi pembelajaran. Kalau epoch itu adalah jumlah siklus yang digunakan model untuk mempelajari data.
Kalau arsitektur itu adalah struktur dan jumlah lapisan dalam model neural network gitu. Nah, kalau misalnya di learning rate, misalnya kita analogikan seperti seorang siswa yang sedang belajar. Learning rate itu seberapa serius seberapa serius dia belajar, seberapa serius dia belajar, maksudnya seberapa fokus dia belajar di bab pertama. Lalu lanjut lagi di bab kedua, di bab ketiga dan bab keempat. Kalau Epoch, seberapa sering dia mengulang-ngulang latihan soal di masing-masing bab. Kalau arsitektur, suatu jelasan dalam neural network. Oh enggak, ini enggak terlalu punya analoginya. Ya, intinya adalah di analogi learning rate dan epoch itu seperti itu teman-teman. Kalau misalnya di learning rate dalam setiap pembelajarannya seberapa jauh langkah yang dia udah ambil. Kalau epoch itu berapa kali dia melakukan iterasi ya untuk mempelajari data gitu. Terus eh, regresi linear pada ANN, teman-teman. Nah, hubungan antara input dan output dengan neuron. Nah, pada dasarnya, artificial neural network memiliki struktur yang sangat mirip dengan regresi linear, teman-teman. Di regresi linear, kita memasukkan fitur-fitur seperti variabel input, ya, ke dalam sebuah persamaan linear untuk mendapatkan hasil output yang bersifat kontinu. Nah, persamaan linear di sini itu kalau misalnya persamaan linear, kalau misalnya kita ingat-ingat lagi materi SMP atau materi SD untuk persamaan persamaan linear ya atau persamaan garis lurus itu kita tahu rumus sederhana misalnya y sama dengan ax ditambah bx ditambah c gitu kan. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c gitu kan. Nah, yang a yang a, b dan juga c itu merupakan koefisien, sedangkan yang x dan juga Y itu merupakan sebuah variabel. Nah, jadi kita menghitung berapa sih si Y itu berdasarkan nilai dari A, B, dan juga C. Nah, itu. Kalau kalau regresi linear di sini di ANN itu bukan seperti itu, teman-teman. Itu dia rumusnya itu lebih ke ini. Dia lebih ke misalnya Y, oke, kita pakai Y aja. Y sama dengan yang pertama kan A. A dikali dikali W ditambah B dikali W ditambah bla 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 ditambah N N dikali W. Nah, maksudnya apa ini teman-teman? Maksudnya apa? Nah, jadi Y-nya ini adalah target atau output. Nah, target atau output itu misalnya kayak yang tadi ya, apakah dia menghasilkan klasifikasi binary seperti 0101 atau angka atau bahkan multi binary, misalnya bukan hanya 0101 tetapi juga bisa membedakan yang mana yang bunga A, bunga B, atau bunga C. Nah, oke, rumus untuk yang regresi linear pada umumnya pada ANN itu secara sederhana seperti ini, teman-teman. Nah, jadi Y sama dengan A dikali W ditambah B dikali W. Jangan Y deh, jangan Y. Z. Z sama dengan A dikali W ditambah B dikali W ditambah titik-titik ditambah N kali W. Maksudnya apa? Kalau yang A dan juga B dan juga N itu tuh kayak fiturnya atau kolomnya, kolom. Iya, atau value dari sebuah kolom. Misalnya Z Z ini misalnya untuk menghitung harga rumah berdasarkan luas rumah dan juga jumlah kamar. Nah, A itu misalnya luas rumah, B itu misalnya jumlah kamar. Nah, A atau luas rumah dikali dengan W atau weight atau beban ditambah sama ditambah sama jumlah kamar dikali W. Nah, maksudnya apa? Jadi, untuk menghitung sebuah harga rumah, kita harus mengetahui berapa jumlah kamarnya dan berapa jumlah kamarnya dan berapa luas luas rumahnya, ya kan? Semakin luas rumahnya, semakin banyak jumlah kamarnya, maka akan semakin mahal. Kalau misalnya kita masukin ke logika, betul. Semakin kecil harga rumahnya, maka otomatis ya semakin kecil juga luas rumahnya, semakin sedikit juga jumlah kamarnya, ya nggak? Nah itu. Nah, intinya A sama B.
dan lain-lain A, B, C, D, E, F, G, dan sampai N itu merupakan sebuah fitur. Nah, W ini adalah beban, teman-teman. Tentunya, misalnya kita punya fitur hobi. Hobi kan enggak menentukan, bukan merupakan faktor utama yang menentukan bahwa rumah tersebut mahal atau tidak, ya kan? Nah, berarti beban dari hobi itu pasti lebih kecil dibandingkan beban dari luas rumah. Karena luas rumah itu sangat menentukan sebuah harga rumah, ya nggak? Nah, jadi weight atau W pada luas rumah akan lebih besar dibandingkan W pada hobi. Nah, itu contohnya, teman-teman. Oke, lanjut. eh Ntar, ini loading. Ntar, ini. Oke, lanjut lagi teman-teman. Oke, contoh regresi linearnya, misalnya kita memiliki fitur X1 nih. Nah ini kayak pengulangan yang tadi ya teman-teman ya. Misalnya kita memiliki fitur X1 atau lokasi rumah dan X2 atau jumlah kamar. Nah, misalnya kayak A itu lokasi rumah dan B itu jumlah kamar. B1, B2-nya itu adalah W misalnya yang digunakan untuk memprediksi harga rumah atau Y, outputnya. Nah, dalam regresi linear, kita akan menggabungkan fitur-fitur tersebut dalam persamaan berikut. Y atau harga rumah sama dengan lokasi rumah dikali dengan beratnya atau koefisien untuk meminimalkan kesalahan prediksi ditambah sama jumlah kamar dikali dengan koefisiennya ditambah sama apa dikali dengan koefisiennya ditambah dengan apa dikali dengan koefisiennya. Nah, di sini maksudnya kayak koefisien untuk meminimalkan kesalahan prediksi ya weight itu teman-teman atau beban yang akan kita bahas nanti lebih detail. Oke, di sini kita akan bahas komponen utama sebuah regresi logistik. Kalau misalnya yang tadi regresi linear itu kita gunakan untuk memprediksi sebuah harga rumah, kalau regresi logistik dia lebih ke mengubah mengubah faktor-faktor itu, mengubah harga rumah ini itu menjadi sebuah probabilitas. Menjadi sebuah probabilitas menggunakan apa? Menggunakan matematika, menggunakan rumus matematika, seperti sigmoid misalnya atau menggunakan rumus statistika yang lain. Nah, intinya adalah kalau regresi linear itu dia menghitung angka, kalau regresi logistik dia menghitung sebuah probabilitas dari 0 sampai 1. Nah, itu regresi logistik, teman-teman. Nah, jadi regresi logistik merupakan perluasan dari regresi linear, di mana regresi logistik itu digunakan untuk masalah klasifikasi. Misalnya, kita ingin memprediksi apakah seseorang lulus atau gagal ujian berdasarkan fitur-fitur seperti jam belajar dan kesiapan. Nah, semakin tinggi jam belajarnya, semakin siap dia, maka akan semakin besar seseorang lulus ujian, ya kan? Semakin kecil jam belajarnya, semakin sedikit kesiapannya, maka akan semakin besar pula seseorang untuk gagal dalam ujian. Ya nggak? Nah, dalam kasus ini, output yang dihasilkan tidak berupa angka kontinu, tetapi berupa probabilitas antara 0 dan 1. Kalau misalnya harga rumah tadi itu angka kontinu, kalau di regresi logistik itu berupa probabilitas, teman-teman. Oke, komponen dari regresi logistik ada dua, ada persamaan linear dan juga fungsi logistik. Nah, yang pertama, untuk menghasilkan sebuah regresi logistik, kita harus menghitung persamaan linearnya. Gabungan linear dari fitur-fitur yang dimasukkan ke dalam model untuk menghasilkan suatu nilai. Nah, setelah kita menghasilkan suatu nilai atau Y-nya, kita ubah ke kita masukkan ke fungsi logistik atau sigmoidnya. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengubah nilai yang sudah dioperasikan di persamaan linear menjadi probabilitas antara 0 dan juga 1, teman-teman. Nah, itu prosesnya ya. Nah, kalau misalnya yang regresi linear itu hanya mengandalkan persamaan linear. Kalau misalnya regresi logistik dia mengandalkan persamaan linear dan juga fungsi logistik atau sigmoid untuk menghasilkan apa? Probabilitas. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Nah, oke, kita bicara tentang unit komputasi atau neuron. Nah, jadi setiap neuron itu memiliki dua komponen utama, yaitu persamaan linear dan juga fungsi aktivasi.
Nah, yang pertama kita bahas persamaan linear. Nah, seperti pada regresi linear, neuron akan mengalihkan input dengan bobot atau koefisien dan menjumlahkan hasilnya. Ini disebut dengan penjumlahan weighted input. Yang kayak tadi teman-teman. Ya udah, luas rumahnya adalah 100 meter misalnya. Luas rumahnya ada- lu- lu- luas rumahnya adalah 100 meter dan jumlah hobinya 2 misalnya. Nah, otomatis yang lebih berat yang mana? Yang lebih berat adalah luas rumah untuk memprediksi harga rumah, iya kan? Berarti weight-nya akan lebih besar dibandingkan dengan hobi atau jumlah hobi. Misalnya weight untuk hobi itu adalah eh, no, itu adalah satu, sedangkan weight untuk luas rumah itu adalah 100. Berarti 100 dikali 100, nih, supaya nggak pusing. Nih. Nah, misalnya apa? Misalnya kita hitung nih, Y atau harga rumah itu adalah punya dua fitur. Misalnya ada jumlah hobi dan juga luas rumah. Luas rumahnya misalnya 100 meter. 100 meter. Dikali berapa? Dikali W. Terus ditambah sama hobinya dua. Dua hobi. Dua hobi dikali W juga. Nah, untuk menghitung harga rumah, maka kita harus memberatkan. Maka kita harus apa? Harus mengetahui yang mana yang lebih penting fiturnya untuk memprediksi harga rumah. Nah, berarti weight dari luas rumah itu akan lebih besar dibandingkan weight dari hobi. Misalnya weight dari harga rumah itu adalah 100 dan weight dari hobi itu adalah 2. Nah, berarti hasilnya adalah 10.000 atau 10.000 ditambah sama 4 gitu. Nah, jadi yang paling berpengaruh di sini apa angkanya? Yang paling berpengaruh adalah luas rumah karena weight-nya juga besar, teman-teman. Gitu. Oke? Terus misalnya lanjut teman-teman. Nah, di sini kita lanjut lagi. Yang dinamakan dengan fungsi aktivasi itu apa? Nah, jadi untuk fungsi aktivasi ini itu sama seperti fungsi sigmoid teman-teman. Itu mengubah yang y-nya ini, yang y-nya ini atau harga rumahnya ini itu menjadi sebuah probabilitas. Misalnya kita menentukan apakah harga rumahnya ini itu mahal atau tidak. Nah, itu menggunakan fungsi apa? Fungsi aktivasi atau fungsi sigmoid. Nah, jadi fungsi aktivasi itu adalah fungsi yang dihitung setelah hasil dari persamaan linear itu dihitung, teman-teman. Jadi, neuron akan menerapkan fungsi aktivasi untuk menentukan output yang memungkinkan jaringan untuk mempelajari pola-pola yang lebih kompleks dalam data. Terus, oke, kita lanjut ke Artificial Neural Network atau ANN. Nah, ini baru lebih spesifik atau lebih detail ke strukturnya, teman-teman. Nah, kita bahas yang pertama adalah ANN dan jaringan neuron. Nah, ANN atau Artificial Neural Network adalah model yang dibangun oleh sekumpulan neuron-neuron yang saling terhubung dan berfungsi untuk memproses informasi, teman-teman. Nah, setiap neuron itu bekerja seperti unit komputasi sederhana yang melakukan operasi linear, namun saat digabungkan dalam jumlah besar, mereka dapat menangani masalah yang sangat kompleks. Iya, karena karena neuron yang bekerja seperti unit jadi satu neuron itu bekerja sebagai unit komputasi yang sederhana. Misal kayak satu satu neuron itu itu memiliki persamaan linear yang sekian, yang seperti ini. Itu kan sederhana ya. Tetapi ketika kita memiliki jutaan neuron dengan persamaan linear yang berbeda-beda, itu berarti lebih kompleks, bukan sederhana lagi, berarti sangat kompleks ya, lebih kompleks lagi. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya di otak manusia itu kan lebih dari satu neuron, udah pasti. Yang berarti di dalam otak manusia itu terdiri dari berjuta-juta neuron, sama halnya dengan di ANN. Dia juga berjuta-juta neuron dengan ratusan lapisan, teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan neuron di dalam hal ini ya, di dalam ANN ini. Itu sama seperti neuron yang ada di otak manusia. Nah, itulah mereka tuh kayak yang membuat ANN itu tuh terinspirasi dari struktur dari otak manusia. Gimana caranya manusia bisa mengambil sebuah keputusan dan bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk misalnya gitu. Nah, yang kedua adalah unit, teman-teman.
Pada dasarnya, satu neuron dalam jaringan ANN adalah sebuah unit komputasi yang sangat sederhana. Namun, setiap neuron akan menerima input, kemudian mengalihkan input tersebut dengan bobot dan menjumlahkan hasilnya. Setelah itu, nilai yang didapatkan akan melewati fungsi aktivasi yang akan mengubahnya menjadi nilai output. Nah, analogi bobot ini misalnya kayak kita mau mengambil sebuah keputusan apakah kita akan pergi ke dalam sebuah konser atau tidak. Nah, kita pastinya akan lebih mendengarkan orang-orang yang lebih dekat dengan kita dibandingkan dengan orang asing yang kita temui di jalan. Misalnya kita meminta sebuah saran dari teman dekat kita dan kita meminta sebuah saran dari orang asing. Yang keputusan yang akan kita ambil lebih berat udah pasti di teman dekat kita karena mereka tahu apa yang kita sukai. Sedangkan orang asing itu nggak tahu apa yang kita sukai, makanya kita tidak terlalu mempertimbangkan apa opini mereka. Oleh karena itu, bobot atau weight-nya itu akan lebih berat di teman dekat kita dibandingkan orang asing. Nah, itu untuk yang analogi sederhananya, teman-teman. Terus dia kompleks teman-teman. Jadi semakin dalam depth-nya, semakin kompleks interaksinya. Nah, jadi di dalam ANN kita tidak hanya memiliki satu neuron, tetapi sejumlah besar neuron yang terhubung dalam lapisan yang berbeda-beda. Ini adalah konsep yang dikenal dengan sebutan kedalaman atau depth dari jaringan. Jaringan yang lebih dalam memiliki kemampuan untuk menangkap interaksi yang lebih kompleks. Iya, jadi kalau misalnya kita punya 2 sampai 3 layer, jaringannya nggak terlalu dalam sehingga depth-nya atau kedalamannya tidak terlalu besar. Kalau misalnya kita punya 10 jaringan, punya 10 lapisan, punya ratusan lapisan bahkan, maka kedalaman atau depth-nya itu semakin gede, teman-teman. Sehingga interaksinya akan semakin lebih kompleks gitu. Terus hidden layer teman-teman. Nah, jadi setiap lapisan di hidden layer ini bertanggung jawab untuk memproses informasi lebih jauh, bertanggung jawab untuk memproses informasi lebih detail, mengubah data menjadi representasi yang lebih abstrak. Nah, di sini teman-teman yang pengen saya highlight adalah mengubah data menjadi representasi yang lebih abstrak, yang nanti akan saya ilustrasikan dan lebih berguna untuk pemahaman model, teman-teman. Nah, ini untuk hidden layer. Nah, jadi salah satu alasan mengapa ANN sangat kuat adalah karena kemampuannya untuk mengekspresikan pola-pola yang sangat rumit. Nah, pada jaringan yang dalam, setiap lapisan dapat menangkap hubungan yang lebih rumit antar fitur yang memungkinkan model untuk mempelajari pola nonlinear yang tidak bisa dipahami oleh model yang lebih sederhana. Terus, oke, komponen utama dari ANN ini ada apa aja, teman-teman? Yang pertama ada weight atau bobot yang sudah saya jelaskan berkali-kali tadi ya, teman-teman ya. Nah, jadi dalam jaringan saraf tiruan atau dalam artificial neural network ya, weight adalah parameter yang sangat penting. Ia ibarat nilai kekuatan pengaruh dari sebuah sinyal antar neuron. Setiap koneksi nih antar neuron satu dengan neuron yang lainnya atau dengan neuron berikutnya memiliki bobot tersendiri. Nah, bobot ini akan menentukan seberapa besar kontribusi dari input tertentu terhadap output neuron berikutnya. Nah, terus selain bobot ada juga layer atau lapisan. Kalau bobot itu yang ini teman-teman. Jadi yang garis itu disebut dengan bobot. Nah, ini yang garis-garis itu disebut dengan bobot ya. Garis antara neuron satu dengan neuron yang lainnya itu disebut dengan bobot. Kalau layer itu gabungan antara neuron-neuronnya dari satu garis ya. Nah, itu gabungannya teman-teman ya. Dan jadi input layer adalah lapisan pertama yang menerima data mentah. Tiap neuron di lapisan ini mewakili satu fitur input. Nah, hidden layer adalah tempat di mana jaringan belajar jaringan belajar pola-pola kompleks dan abstrak dari data, dan output layer adalah lapisan terakhir yang memberikan hasil prediksi, teman-teman. Nah, terus activation function itu apa? Nah, jadi activation function adalah fungsi matematika yang digunakan di setiap neuron untuk membatasi atau mengatur output dari neuron setelah hasil persamaan linear. Nah, ia memberikan non-linearitas pada model. Artinya, jaringan bisa belajar dari pola data yang tidak lurus-lurus aja. Tanpa activation function, ANN hanya akan menjadi kumpulan regresi linear biasa. Maksudnya apa?
activation function itu seperti persamaan fungsi sigmoid atau atau fungsi aktivasi. Nah, jadi ketika kita sudah ketika kita sudah mendapatkan hasil harga rumah, kita mengubah ini ke dalam sebuah bentukannya kayak prediksi, maka kita menggunakan fungsi aktivasi atau fungsi sigmoid. Itu ada rumus matematikanya, teman-teman. Dan itu lumayan kompleks ya. Itu dia tuh kita harus tahu kita harus tahu apa ya dasar-dasar dari kalkulus dulu, misal seperti turunan atau mungkin integral, baru kita bisa paham untuk yang fungsi fungsi aktivasi ini. Tetapi saya nggak akan tunjukkan rumus-rumus itu karena akan lebih lama ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita jabarkan lebih detail, ya intinya adalah si activation function ini tuh ada setelah persamaan linear itu dihitung. Itu aja sih. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan sebuah probabilitas ya dari 0 sampai 1. Nah, jadi jenis-jenis activation function itu ada 4 teman-teman. Nggak hanya sigmoid, ternyata ada tan, ada relu, ada leaky relu teman-teman. Nah, yang pertama sigmoid, udah itu benar-benar yang paling familiar teman-teman. Itu mengubah nilai menjadi dalam rentang 0 sampai 1. Cocok untuk kasus klasifikasi binary tapi rentan terhadap vanishing gradient saat training. Nah, kalau tan itu dari rentang -1 hingga 1. Nah, inilah yang membedakan teman-teman. Kalau sigmoid itu dari 0 sampai 1, kalau tan itu -1 sampai 1. Nah, berarti ada kemungkinan dia negatif, ada kemungkinan dia positif, ya nggak? Nah, jadi dia itu sedikit lebih baik dari sigmoid karena outputnya bisa negatif atau positif. Nah, ReLU atau Restified Linear Unit itu adalah default activation function yang jika input negatif maka hasilnya 0, kalau positif maka hasilnya tetap. Nah, jadi kalau misalnya ada input negatif, kalau misalnya ada output negatif, input ya. Kalau ada input negatif maka dia otomatis akan diterjemahkan menjadi 0. Kalau dia positif maka hasilnya tetap, teman-teman. Nah, sekarang sekarang kita bahas tentang leaky ReLU ya. Versi perbaikan dari ReLU agar saat input negatif hasilnya tetap ada dan mencegah semua output jadi nol. Nah, baik itu Tan dan juga Licky Relu, dia tuh sama-sama punya punya apa ya? Punya relasi di mana sama-sama hasilnya itu punya kemungkinan minus, ya, punya kemungkinan minus. Tetapi bedanya Tan sama Liquirelu adalah ketika dia misalnya -2, maka si Liquirelunya ini dia tuh tetap mempertahankan -2-nya itu, sedangkan Tan itu apa ya melakukan sebuah transformasi untuk bisa dihasilkan dari rentang -1 sampai 1. Dia akan tetap minus, tapi angkanya akan berubah gitu. Terus loss function di training proses nih teman-teman. Itu loss function ya, bentar. Oke, nanti aja. Nah, jadi kita bahas dulu ya teman-teman gimana sih cara kerja dari dari si mana? Dari si eh, ANN ini. Tapi sebelum itu saya cek dulu. Oke, nantilah. Oke, cara kerja sederhana ya teman-teman ya. Misalnya saya cari di sini kita ambil bentukan. Mohon maaf nih teman-teman, ini apa jaringannya kurang bersahabat. Aduh, tes tes 1 2 3. Oke, oke. Nggak apa? Kita ubah ini jadi warna ini misalnya. Nah, terus kita ambil panah. Oke, thank you. Nah, jadi misalnya di sini inputnya apa? Inputnya ada harga rumah, misalkan. Inputnya harga rumah. Luas, luas rumah, luas rumah, luas rumah. Ini kita pakai tulisan warna hitam. Nah, luas rumah, terus di sini juga ada selain luas rumah ada apa? Misalnya pakai contoh yang tadi aja teman-teman ya. Kita ada jumlah kamar, jumlah kamar.
Nah, jadi ini namanya apa, teman-teman? Ini namanya adalah layer apa? Layer layer. Nah, ini adalah input layer, teman-teman ya. Ini adalah input layer. Nah, ini adalah input layer. Ya. Nih, jangan yang warna biru, misalnya warna kuning. Ini adalah input layer. Terus di luas rumah dan juga jumlah kamarnya itu dia lanjut ke hidden layer. Nah, jadi ada input layer terus hidden layer. Di hidden layer yang pertama itu kita ada yang namanya neuron pertama atau N1. Nah, di N1-nya ini itu rumusnya adalah misalnya eh, LR atau luas rumah itu dikali dengan bobotnya itu misalnya 0, atau 1 lah. 1 atau 2 lah. Terus ditambah sama luas rumahnya misalnya jumlah kamar atau JK itu dikali sama misalnya kita tentuin bobotnya ini adalah 1 misalnya. Nah, itu untuk yang neuron yang pertama, ya kan? Misalnya luas rumahnya di sini itu adalah 100 meter, ya kan? 100 meter persegi. 100 meter persegi. Terus jumlah kamarnya ini adalah misalnya dua gitu, dua kamar, ya kan? Dua kamar. Misalnya. Ya udah, kita ini di input layer itu berarti dia kayak gini, terus kita copy paste ke sini. Nah, berarti tulisan W, oh enggak dong. Enggak, belum. Ini dikali W, terus ini dikali W juga. Nah, terus dari sini ke sini, nah, dari sini ke sini, ini merupakan yang N yang kedua misalnya. N yang kedua. Atau kita deklarasikan langsung aja teman atau kita deklarasikan langsung aja teman-teman ya. Di sini tanya berapa? Dua, di sini tuh satu. Nah, di sini misalnya di sini satu untuk yang luas rumah, terus di sini dua untuk yang jumlah kamar, ya. Di sini kita ada activation function. Activation functionnya itu misalnya berdasarkan berdasarkan hasil ini, berarti misalnya yang 100 dikali 2, 200 ditambah sama 2 berarti 202, ya kan? Terus activation functionnya adalah 0,8 untuk yang positif. Untuk yang positif, ya kan? Berarti dia itu 80% itu dia mahal misalnya, mahal gitu kan. Udah pasti mahal, sekitar 80%. Terus di sini kita hitung lagi 100 ditambah sama 4 berarti 104, ya kan? Terus activation functionnya dia bilang dia lebih rendah dong. Misalnya 0,49, 0,47 misalnya. Berarti dia untuk yang positif ya. Yang positif. Bentar. Oke. Apa lagi tadi? Oh ya, positif berarti dia artinya apa? Dia 47% yakin. Si mesinnya itu 47% yakin kalau dia tuh mahal. Kalau misalnya kita memberatkan di jumlah kamar, ya. Terus berarti kita gini, set, terus lanjut lagi di sini. Eh, set. Nah, oke, kita ubah warnanya ya. Yang ini tuh warnanya misalnya bukan putih, misalnya merah. Ini juga merah. Nah, oke. Nah, misalnya berarti di sini weight yang yang weight luas rumahnya berapa? Weight-nya adalah 2, ya kan? W-nya adalah 2. Nah, ya udah kita miringin, terus kita giniin, kita lanjut giniin. Nah, weight-nya 2. Terus untuk yang ini, untuk yang luas rumah, yang jumlah kamar, weight-nya berapa? Yang di neuron yang pertama itu adalah 1, teman-teman. Nah, terus lanjut lagi di sini untuk yang luas rumah di neuron yang kedua itu adalah
Itu adalah satu, ya benar satu. Terus yang ini, yang jumlah kamarnya di neuron yang kedua itu adalah dua teman-teman, ya kan, weight-nya. Nah, nah setelah kita udah tahu yang seperti ini, kita lanjut nih, kita lanjut nih teman-teman. Kalau misalnya dia 80% dia yakin mahal, maka 20% tidak mahal. 20% apa? Tidak mahal. Tidak mahal. Kalau 47% dia mahal, maka berapa persen? 53% dia tidak mahal. Tidak mahal. Nah, udah kan? Nah, habis itu kita lanjut lagi ke outputnya teman-teman. Nah, ini langsung output ya, berarti cuma ada berapa layer? Satu layer di hidden layer. Jadi di hidden layer itu cuma punya ada satu layer. Nah, lanjut lagi. Oke, nah karena kita pengen memprediksi apakah rumah tersebut mahal atau tidak, ya kan? Mahal atau tidak, maka kita ya sederhana aja teman-teman. Maksudnya kayak cuman punya satu output aja berarti. Apakah dia mahal atau apakah dia tidak mahal. Maka outputnya itu adalah mahal. Karena yang menang itu angka yang ada di sini, teman-teman. Yang paling lebih besar ya. Nah, dia tuh 80% mahal dan 47% dia mahal. Berarti yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar di neuron yang pertama. Ya berarti yang lebih dipertimbangkan yang mana? Yang neuron yang pertama. Berarti yang menang yang pertama menurut neuron yang pertama. Nah, itu. Nah, gitu teman-teman. Nah, itu outputnya. Nah, berarti ini untuk yang input layer. Terus ini hidden layer. Hidden layer. Sorry, hidden layer. Terus yang ini itu adalah output layer. Nah, output layer. Oke. Ini pun baru dua neuron, teman-teman. Baru dua neuron di satu hidden layer. Kalau misalnya kita punya 100 neuron, kita punya 1000 neuron, atau punya jutaan neuron dengan jutaan hidden layer, itu bahkan lebih kompleks lagi, teman-teman. Terus di sini itu kita cuma menggunakan dua fitur, luas rumah dan juga jumlah kamar. Nah, kalau misalnya dia punya 4 fitur, 5 fitur, bahkan ratusan fitur, itu juga bakalan lebih kompleks lagi, teman-teman. Ini yang garis-garisnya itu bakalan lebih banyak lagi. Ya nggak? Nah, contohnya apa? Nih, saya kasih gambarannya aja ya, teman-teman ya. Saya kasih gambarannya aja. Kalau misalnya kita punya lebih dari satu lapisan, lebih dari satu apa? Lebih dari satu satu layer, satu hidden layer, teman-teman. Nah, misalnya itu kan N1, N2. Misalnya N3 atau neuron yang ketiga, terus juga ada neuron yang keempat, ya kan? Terus juga ada neuron yang keempat. Terus di sini juga ada neuron yang kelima, misalnya. Neuron yang kelima, ya kan? Nah, di sini itu bakalan dua, teman-teman. Satu, terus habis ini tuh dua. Di sini copy paste lagi. Misalnya di sini warnanya apa? Warnanya misalnya, ntar, eh, di sini. Nah, ini warnanya misalnya hijau, hijau lah, hijau. Nah, ini ke sini. Habis itu lanjut lagi. Ini ke sini. Ini ke sini, Ding. Ini ke sini. Terus lanjut lagi. Terus lanjut lagi. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Misalnya ini warnanya ya bolehlah warna pink lah. Terus habis itu eh ini ke sini, Deng. Ini ke sini. Terus habis itu kita kontrol C, kontrol V. Terus dari sini ke sini. Nah, ini proses perhitungannya bukan pakai LR ataupun JK, tetapi pakai hasilnya ini ya, teman-teman ya. Hasil dari yang ini, yang ini. Nah, jadi misalnya yang LR-nya ini kita ubah jadi N1, 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 N1 dengan yang sorry. N1 dengan N2, yang JK-nya kita ubah jadi N2, ya kan? Bobotnya misalnya masih sama untuk yang N1 2 dan untuk yang N2 1. Berarti 202 dikali 2 itu berapa?
202 dikali 2 402 404 404. Terus habis itu activation functionnya sama misalnya, misalnya. Terus ini kita juga ubah lagi nih, misalnya N1 dan juga N2. N2. Terus di sini misalnya bukan 21, misalnya di sini 5 5 dan juga satu misalnya. Ini berarti hasilnya berapa? Sekian. Sekian gitu kan. Terus di sini sama, masih sama N1 dan juga N2. Terus di sini bukan 2 dan juga satu misalnya 0,5 dan juga 0,8 gitu misalnya kan. Ya udah, terus ini berarti ntar ada hasilnya gitu. Atau mungkin di sini 10 mungkin. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kita nggak tahu ya. Maksudnya kayak berapa persenannya, berapa activation function itu kita nggak tahu. Nah, itu teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan apa ya, teman-teman ya? Kompleks. Si si neuron itu kompleks, teman-teman. Kompleks seperti otak manusia gitu. Nah, oke. Terus terus dari sini dia bercabang-cabang lagi ke neuron-neuron selanjutnya. Mungkin dia bercabang-cabang lang gini, teman-teman. Misalnya di sini kita punya misalnya di sini kita punya cabang-cabang lagi misalnya ya. Ini cuman gambaran kasarnya aja. Terus habis itu kita pindahin lagi ke sini. Terus kita ke sini lagi. Misalnya, terus kita ke sini lagi. Tuh, bener-bener bener-bener ini ya teman-teman ya, kayak bercabang-cabang lah gitu. Nah, kita lanjutin lagi di sini misalnya titik 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 gitu. Gitu. Titik 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 sampai seterusnya teman-teman, sampai ke neuron-neuron yang selanjutnya ya, sampai ke output gitu. Nah, yang ini itu gambaran sederhana dari artificial neural network, gimana dia cara kerjanya gitu. Nah, jadi di masing-masing neuron itu tuh dia punya yang pertama dia akan mengoperasikan sebuah persamaan linear. Setelah dia punya hasilnya, maka dia akan dimasukkan ke activation function ya. Function dari persamaan linear itu, teman-teman. Ya. Nah, gitu sederhananya teman-teman. Terus udah kita lanjut lagi di loss function ya, loss function. Tadi kita udah belajar apa? Udah belajar activation function, udah belajar gimana sih misalnya kayak gambaran kasarnya kalau misalnya kita mau tahu proses dari ANN itu seperti apa. Nah, sekarang baru kita bahas selanjutnya, yang selanjutnya. Oke, oke. Oke. Nah, loss function in training process, teman-teman. Nah, jadi pengertian loss function itu apa? Loss function akan mengukur seberapa besar kesalahan atau error yang dibuat oleh model, atau dengan kata lain, seberapa jauh prediksi model dari kenyataan atau ground truth. Nah, tujuan dari proses training adalah mencari nilai weight atau parameter dalam fx yang bisa meminimalkan loss function ini. Nah, jadi loss function itu contohnya seperti apa, teman-teman? Contohnya kayak ini. Misalnya kita memprediksi bahwa orang tersebut beratnya adalah 70 kilogram. Tetapi kenyataannya atau ground truth-nya itu adalah 60 kilogram. Berarti loss-nya itu berapa atau error-nya kita berapa? Error-nya adalah 10 kilogram. Nah, ini yang disebut dengan loss function, teman-teman. Nah, jadi L itu yang fungsi ini, yang fungsi L ini, teman-teman, itu ada rumusnya. Ya, di sini kita punya Y sama fx. Y-nya itu adalah hasil yang sebenarnya, kalau fx itu adalah hasil prediksinya. Nah, jadi apa? Nah, y-nya itu adalah hasil yang sebenarnya,
Y itu adalah yang sebenarnya hasil ground truth ya teman-teman ya. Ground truth. Kalau fx-nya, ntar, Y itu adalah ground truth. Kalau fx-nya itu adalah hasil prediksinya, hasil prediksinya. Nah, nah, mengapa saya tidak menampilkan rumus dari L ini? Karena L ini atau loss function ini itu bisa bervariasi, teman-teman. Bisa MSE, bisa MAE, bisa yang lainnya. Ya, kalau misalnya yang contoh yang tadi saya kasih, misalnya yang contoh berat badan seseorang itu tuh sederhana karena kita cuma mengurangi doang. Misalnya kayak selain berat badan, misalnya ada jumlah kamar di rumah. Oh, kita lihat rumah ini tuh besar. Terus kita prediksi bahwa jumlah kamar di rumah ini adalah 10 gitu. Padahal aslinya jumlah kamar di rumah ini adalah 8. Berarti loss function-nya atau error-nya itu adalah 2, teman-teman. Ya kan? Nah, itu. Oke, nah proses hitungnya seperti apa? Yang pertama adalah memprediksi, teman-teman. Jadi model akan memprediksi untuk setiap baris dalam dataset. Terus hasil prediksi akan dibandingkan untuk label asli, eh, deng- hasil prediksi akan dibandingkan dengan label asli untuk menghitung error dan dijumlahkan. Kadang dijumlahkan, kadang di rata-ratakan, teman-teman, tergantung dari metode loss function yang kita gunakan. Nah, terus kita hitung nih loss-nya. Model lalu memperbarui semua weight untuk mencoba menurunkan nilai loss di langkah berikutnya. Ya. Nah, jadi prinsipnya adalah kita kita mengusahakan agar nilai error atau nilai loss function di setiap weight-nya itu semakin kecil, teman-teman. Nah, jadi semakin kecil nilai errornya, maka akan semakin benar kita memprediksi gitu, teman-teman. Terus, contoh kasusnya apa? Misalnya kita memprediksi harga rumah. Bayangkan kita punya data rumah nih, dan kita ingin memprediksi harganya berdasarkan ukuran, jumlah kamar, dan lokasi yang merupakan fitur atau X. Nah, jadi targetnya adalah harga rumah yang sebenarnya. Model kita atau FX memprediksi harga berdasarkan kombinasi linear dari fitur-fitur itu, dan loss function-nya akan melihat seberapa jauh prediksi kita dari harga aslinya, lalu mencoba mengurangi kesalahan itu di setiap epoch training. Misalnya, di epoch training yang pertama, itu loss function-nya adalah 200.000. Karena apa? Karena kita memprediksi. Oke, kita langsung gambaran aja daripada ini. Oke, gambarannya, misalnya di epoch epoch yang pertama itu adalah ini, teman-teman, apa lagi namanya? Misalnya yang Y atau ground truth-nya itu adalah harganya 1 juta, 1 juta. Terus yang Y harga ground truth-nya 1 juta. Terus untuk yang prediksinya, teman-teman, yang FX itu adalah 800.000, 800.000. Berarti loss function-nya loss function-nya itu adalah berapa? 200.000, 200.000. Nah, itu untuk yang di epoch yang kedua itu mengurangi apa? Mengurangi loss function. Nah, mengurangi loss function berarti misalnya di epoch yang kedua itu tetap sama, teman-teman. Tapi hasil prediksinya berubah. Misalnya dia menjadi 950.000. Nah, berarti loss functionnya itu adalah 50.000. Nah, gitu. Itu untuk yang di epoch yang kedua. Di epoch yang ketiga, dia mengurangi lagi loss functionnya atau di iterasi yang ketiga, misalnya. Ya, kita iniin. Nah, di epoch yang ketiga, dia lebih mengurangi loss function dibandingkan yang di epoch yang kedua, epoch yang kedua, epoch yang kedua. Nah, berarti dia misalnya di sini 990.000, berarti loss functionnya berapa? 10.000. Dan ini berlaku dan seterusnya sampai sampai pada loss function paling minimal, paling minimum, ya, teman-teman ya, minimum. Nah, ini konsepnya ya, teman-teman ya.
Nah, jadi di epoch yang pertama loss functionnya 200.000, di epoch yang kedua loss functionnya 50.000, di epoch yang ketiga loss functionnya adalah 10.000. Nah, ini tuh berulang-ulang-ulang terus sampai loss function itu paling minimal, paling kecil, teman-teman. Loss function paling kecil berarti hasil prediksinya makin akurat, makin mendekati ke data yang asli, teman-teman. Nah, oke. Oke, step by step dari proses ANN. Nah, di sini juga sebenarnya udah bisa ditebak ya teman-teman ya, berdasarkan penjelasan saya yang tadi dan juga dari proses epoch ini. Oke? Nah, yang pertama adalah input layer. Nah, jadi misalnya data masuk ke jaringan teman-teman. Nah, bayangkan teman-teman memiliki gambar berwarna hitam putih dengan ukuran 28 kali 28 pixel. Nah, setiap satu pixel itu adalah satu angka intensitas. Maksudnya apa? Kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman, di sini itu ada kotak ya, ada kotak, 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 kotak. Nah, masing-masing kotak itu mewakili satu satu apa? Satu pixel. Nah, jadi kotak hitam itu berarti pixel yang pertama, kotak hitam yang kedua berarti pixel yang kedua, dan seterusnya. Di sini ada kotak warna putih, ada kotak warna hijau, ada kotak warna merah, ada kotak warna merah merah tua, ada kotak warna hijau tua, teman-teman. Nah, di sini berarti informasinya adalah ada berapa pixel, ada ratusan pixel, teman-teman. Ada ratusan data yang berisi informasi warna yang berbeda-beda juga, ya nggak? Nah, gitu. Nah, jadi setiap angka itu menjadi satu fitur yang akan masuk ke dalam input layer, ya kan? Nah, jadi total ada 784 fitur atau neuron di input layer, ya. 28 kali 28 itu adalah 784. Bisa dibayangkan seperti 784 titik cahaya kecil yang masing-masing mengandung informasi. Terus habis input layer kita ada hidden layer. Udah pasti ada hidden layer. Nah, hidden layer itu merupakan kombinasi linear dan fungsi aktivasi. Nah, begitu data masuk, setiap neuron di hidden layer akan melakukan perhitungan berdasarkan kombinasi linear dari nilai-nilai neuron sebelumnya atau input layer. Misal, neuron pertama, nah itu adalah Z1. Nah, hasil Z1 akan dilewatkan ke fungsi aktivasi untuk menambahkan elemen non-linear dan membuat model bisa memahami hubungan kompleks. Nah, yang ketiga ada weight, teman-teman. Nah, setiap koneksi antar neuron di layer yang berbeda punya weight atau bobot. Nah, jadi jika input layer memiliki 784 neuron dan hidden layer pertama punya 128 neuron, maka kita akan punya 784 dikali 128 neuron. So, ada 100.352 neuron atau buah weight di layer tersebut dan ini baru satu layer, teman-teman. Nah, terus output layernya itu merupakan hasil dari prediksi akhir. Nah, jika ini adalah masalah klasifikasi dua kelas seperti kucing versus anjing, apakah ini gambar kucing atau gambar anjing, maka output layer hanya terdiri dari dua neuron yang masing-masing mewakili probabilitas gambar tersebut adalah kucing atau anjing. Setelah kita punya output layer, kita punya loss functionnya. Untuk melatih model, kita bandingkan hasil prediksi model atau probabilitasnya dengan label sebenarnya atau ground truth. Nah, disinilah peran loss function menjadi sangat penting, teman-teman. Fungsi ini akan menghitung seberapa jauh prediksi model dari kenyataan. Jika model salah dalam memprediksi, maka nilai loss-nya akan semakin besar, dan jika model benar, maka nilai loss-nya akan semakin kecil. Iya, suara saya putus-putus ya teman-teman ya. Karena karena mungkin di sini kurang ya, bentar. Saya sini ada gambarnya sih, cuman ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke loop training ya teman-teman ya. Lanjut di loop training. Aduh. Ya, nanti aku beli kuota lah. Oke,
Oke, kita nge-looping teman-teman. Nah, jadi loopingnya kayak gimana? Oke, jadi sering putus-putus ya teman-teman ya. Nah, mungkin lain kali atau besok di pertemuan besok saya akan ganti ke ke jaringan internet yang lain. Nah, jadi kita kalau kalau misalnya teman-teman merasa putus-putus terus nggak jelas penjelasan saya, mungkin nanti ketika ada hasil rekaman ulangnya, teman-teman bisa langsung ke sana aja. Semoga semoga di hasil rekaman ulangnya itu bisa lancar teman-teman dibandingkan ketika teman-teman hadir di Zoom meeting kita kali ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita ke loop training teman-teman. Nah, jadi proses ini akan diulang-ulang dalam ratusan bahkan ribuan epoch atau siklus training sampai model bisa memprediksi dengan akurat. Nah, setiap kali model melakukan kesalahan, ia belajar dari kesalahan itu dengan back propagation dan memperbaiki bobotnya. Nah, apa itu back propagation? Itu ada teorinya teman-teman. Nah, coba kita selesaiin dulu di sini. Kita lihat dulu apalagi namanya implementasinya ya. Kita ambil hasil yang paling akhir tadi teman-teman. Hasil yang paling akhir. Nah, yang ini misalnya. Nah, yang ini. Nah, sorry. Ya bener nih. Nah, misalnya hasilnya ini teman-teman. Hasilnya ini. Terus kita pakai epoch atau perjalanan yang ini teman-teman. Ya, epoch. Nah, misalnya. Nah, kan kita kan udah punya apa? Udah punya output ya yang berupa mahal. Nah, output mahalnya dia di 80%. Nah, berarti misalnya di ground truth-nya dia adalah satu, terus dia adalah 0,8 ya kan? Berarti loss function-nya berapa? Loss function-nya itu adalah 0,2 ya, 0,2. 0,2. Terus di epoch yang kedua dia mengurangi loss function di epoch yang pertama teman-teman. Di epoch yang pertama ya. Misalnya ground truth-nya adalah satu dan yang kedua itu adalah 0,85 gitu misalnya. Berarti di sini udah berkurang sebesar 0, berapa? 0,115 atau 0,15 teman-teman. Ya kan? Terus di sini lanjut lagi di epoch yang ketiga, dia bukan 0,85 tapi 0,95. Berarti loss function yang itu adalah 0, berapa? 0,5. Eh, 0,5. Astaga. 0,05. 0,5. Astaga. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk untuk proses dari loss function ini. Nah, berarti ini adalah hasil dari fixnya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Terus habis itu lanjut lagi teman-teman. Lanjut lagi kita untuk menampilkan layar. Nah, ini kayaknya putus-putus lagi ya teman-teman ya. Oke. Lanjut lagi kita tampilin layar. Kita tunggu masih lama. Lama, lama. Bentar ya teman-teman ya. Sabar. Ini kenapa lama dah? Tar, 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 tar. Oke. Nah, di sini kita belajar jenis-jenis output kita ada apa aja. Oke, terjadi kesalahan. Ntar, teman-teman. Sabar, sabar, sabar. Mungkin setelah saya menampilkan layar yang ini, kita nggak bakalan menghadapi masalah lagi. Ya, semoga aja. Aduh, yaudah. Control Alt P. Nah, dari tadi kayak. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, jenis-jenis output ada apa aja? Yang pertama ada regresi teman-teman untuk memprediksi angka. Nah, jika tugasnya adalah regresi contohnya untuk memprediksi harga rumah, suhu atau nilai saham, maka output layer hanya memiliki satu neuron karena kita ingin memprediksi satu nilai kontinu. Nah, fungsi aktivasi biasanya linear teman-teman. Artinya nilai keluarannya bisa negatif, bisa positif, bisa besar atau kecil tergantung datanya. Dan loss functionnya adalah MSE atau MAE. Nah, jadi
yang pertama untuk outputnya itu bisa untuk memprediksi angka, misalnya gaji, terus juga misalnya harga rumah itu kan regresi ya atau linear regresi untuk memprediksi angka. Outputnya juga bisa berupa classification atau klasifikasi multi-class teman-teman. Lebih dari dua pilihan ya. Jika teman-teman ingin memprediksi lebih dari dua kelas, misalnya seperti mengklasifikasi jenis bunga, misalnya kayak ada bunga setosa, versicolor, dan juga virginica, maka output layer punya sebanyak jumlah kelas. Ada tiga neuron atau tiga jenis bunga. Nah, di sini outputnya berarti ada tiga teman-teman, bukan hanya ada satu doang. Nah, aktivasinya adalah softmax dan loss functionnya adalah categorical cross entropy. Nah, yang ketiga adalah binary, teman-teman. Binary atau klasifikasi binary itu punya dua pilihan aja. Yang pertama, kalau tugasnya adalah klasifikasi binary, maka output layer itu tetap satu neuron, tapi kali ini memakai fungsi aktivasi sigmoid. Hasil output akan berada di antara nol dan satu, seperti probabilitas, teman-teman. Nah, kita lanjut ke vektorisasi, teman-teman. Apa sih itu vektorisasi? Nah, jadi vektorisasi adalah proses menuliskan operasi matematis dalam bentuk vektor atau matriks agar komputasi bisa lebih efisien dan juga cepat. Hal ini penting karena operasi yang kita tulis dalam bentuk for loop juga bisa ditulis dalam satu baris aja menggunakan vektor, dan proses ini juga memanfaatkan kekuatan komputasi paralel dari hardware seperti GPU. Nah, kalau teman-teman ingat-ingat lagi, di vektorisasi ada yang namanya matriks, teman-teman. Matriks di matriks ini tuh ada berbagai operasi matriks. Ada perkalian matriks, ada penjumlahan matriks, ada pengurangan matriks, dan ada pembagian matriks. Nah, penjumlahan dan pengurangan matriks itu mudah. Kalau perkalian dan pembagian matriks itu sulit, teman-teman. Ya. Nah, di vektorisasi di dalam deep learning itu menggunakan perkalian matriks, bukan pengurangan ataupun penjumlahan. Nah, jadi perkalian matriks yang sering digunakan itu apa? Yang akan Oke, kita lanjut. Tadi sempat terhenti karena jaringannya, teman-teman ya. Jaringannya kurang bagus. Kontrol apa tadi? Kontrol Alt P. Kontrol Alt P. Oke, jadi daripada teman-teman menulis manual yang seperti ini, teman-teman, misalnya kayak X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2, lebih baik menulis melalui Python dengan menggunakan NumPy np.x, w. Nah, jadi X itu adalah fiturnya, W-nya itu adalah beratnya, teman-teman. Ini adalah bentuk vektorisasi dari kombinasi linear yang dimana perkalian matriks adalah inti dari semua perhitungan ANN. Nah, jadi gimana caranya si ANN itu menghitung sebuah persamaan linear itu menggunakan. Iya, betul, kendala sinyal. Iya, betul sekali kendala sinyalnya, teman-teman ya. Hmm, lagi? Oh enggak, oh enggak. Oke, sebenarnya teman-teman, kalau misalnya, eh, udah ya. Sebenarnya teman-teman, untuk mempelajari yang bagian vektorisasi dan juga gradient descent itu teman-teman bisa pelajari sendiri lewat PowerPoint. Nah, jadi teman-teman bisa baca misalnya kayak faktor yang pentingnya vektorisasi itu apa, terus juga kemudian buat interpretasi itu seperti apa. Soalnya kalau misalnya tuh, kalau misalnya saya jelasin, takutnya ntar putus-putus ya. Atau mungkin saya jelasin lagi lah. Kalau misalnya kalau misalnya jaringan saya jelek lagi dan tiba-tiba, yeay, saya kembali lagi, teman-teman. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan ya, teman-teman ya, karena bukan PowerPoint. Mungkin ya, jaringan jaringan saya tidak bagus sehingga saya tidak bisa melanjutkan dengan lancar. Ya, begitulah. Oke,
Apa gini aja ya teman-teman ya, kita 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 mungkin selesaiin aja sampai sampai sini, sampai di mana? Sampai di vektorisasi. Nah, untuk materi vektorisasi dan juga gradient descent sendiri, ya, itu sebenarnya teman-teman bisa baca-baca aja PowerPoint-nya dan di sini udah lengkap ya. Saya udah kasih contohnya. Teman-teman, kita akhiri aja sampai sini ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya akan saya copy semuanya, akan saya ini teman-teman akan saya ambil gambarnya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini tuh akan saya jawab di grup ya teman-teman ya. Di grup. Oke. Apakah rekamannya mati? Rekamannya tidak mati ya Kak ya, masih masih berlanjut. Dan untuk materi vektorisasi dan juga gradient descent teman-teman bisa pelajari sendiri karena yang akan relevan dengan materi besok itu hanya sampai pada ANN ya teman-teman ya atau Artificial Neural Network. Fundamentalnya seperti apa, prosesnya seperti apa, teman-teman bisa lihat di PowerPoint sebelum-sebelumnya. Oke, kita ya intinya itu teman-teman. Jenis saya langsung tutup aja ya, nggak usah dokumentasi juga nggak apa-apa. Nah jadi betul. Nah terima kasih teman-teman sudah mengikuti sesi kita hari ini. Saya harap teman-teman mendapatkan wawasan baru dan merasa lebih percaya diri lagi untuk melangkah ke langkah berikutnya di dunia data science. Jadi pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab lewat WhatsApp dan untuk sesi kita hari ini nggak ada dokumentasi ya teman-teman ya. Dan untuk materi vektorisasi dan juga gradient descent, teman-teman bisa pelajari sendiri lewat PowerPoint. Dan itu sudah lengkap saya cantumkan ya di Google Classroom. Oke? Berhubung karena kita ada masalah teknis hari ini di sayanya, maka kita akhiri aja teman-teman ya. Jadi selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di modul berikutnya atau besok. Besok saya jamin dan saya usahakan untuk tidak nge-lag lagi seperti hari ini ya teman-teman ya. Besok akan lancar teman-teman. Dan rekaman ulang akan. Oke, selamat tinggal teman. Oke, selamat tinggal teman-teman. Oke, boleh live, boleh live, boleh live. Ntar pertanyaannya akan saya jawab di WhatsApp ya teman-teman ya. Silakan live teman-teman. Terima kasih. Oke.